Tapi bagaimana sebetulnya menghadapi keluarga yang paling dekat misalnya di rumah? Apakah seperti ini juga gaya teman-teman semua ini? Aku belum tentu, to be honest, belum tentu bisa memberikan apa yang saya berikan keluar kepada keluarga saya. I'm honest. Saya tidak terlalu berhasil. Dan saya punya 2 anak, yang satu membantu saya, yang kedua membuat bisnis sendiri. Dan ketika Profesor Philip Kotler, Profesor Marketing nomor 1 di dunia, tak ajak ke showroom Arbor & Roy, furniture yang dibuat oleh Stephanie Hermawan, anak saya. Dia marah-marah malah, ini bukan papa saya yang bilang, karena Profesor Kotler ini pasti papamu ini yang ngajarin kamu. Enggak. Tapi anak saya yang pertama, Michael Hermawan, sekolahnya di Kellogg, sekolah nomor 1 marketing, ikut saya. Ya mungkin karena dia dididik jadi konsultan dari dulu ya, akhirnya sama. Jadi, kalau buat saya, to be honest, enggak ada jaminan. Tapi mungkin lain loh ini. Iya. Ini motivator asli, ini bisa memotivasi keluarganya sendiri juga. Kalau saya pribadi, jadi nilai-nilai yang saya pentingkan dalam kehidupan itu nomor 1 bijaksana, keluarga sehat. Yang pertama kali bijaksana, sehat, kemudian keluarga harmonis, kaya raya dan ceria. Jadi kaya nomor ini, ceria ini. Tapi nomor 1 bijaksana. Doanya Nabi Sulaiman gitu ya, bijaksana. Sehat panjang umur, terus kemudian keluarga harmonis. Untuk itu, tadi sebelum acara sini saya juga bilang kepada Pak Irwan, saya terus meluangkan waktu untuk bagaimana 1 tahun itu minimal 100 hari. Itu saya berlibur. Berlibur itu dengan anak-anak saya, kadang dengan orang tua, kadang dengan istri saya sendiri untuk jadi seoptimal mungkin, karena itu menjadi satu nilai-nilai yang saya pentingkan dalam kehidupan. Ternyata hidup itu adalah pilihan peran istilahnya. Jadi ternyata peran kita itu banyak. Peran sebagai orang tua, peran sebagai suami, peran sebagai pembicara, pengarang buku, sebagai Pak Irwan tadi aktif sekali di sosial, peran di sosialnya, peran sebagai teman, peran sebagai adik, peran. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasi? Tentu saja tidak ada yang sempurna, masih ada yang miss di dalam kehidupan kita. Tidak adalah yang namanya manusia sempurna. Keluarga bagi saya salah satu cermin yang paling jujur di luar diri kita ya. Karena keluarga tahu diri kita sangat detail. Seperti saya dengan istri saya itu menikah 8328 ditambah pacaran 5 tahun sudah 33 tahun. Ya detail sekali tahu. Kalau kita disayangin keluarga, kemungkinan besar kualitas kita jujur. Saya sama Mas Alvin, Pak Hermawan kan ketemunya sekali-sekali. Nipu-nipunya kan gampang kalau kita jarang ketemu. Tapi dengan seorang manusia yang 33 tahun bersama. Jadi lebih lama saya bersama istri saya dibandingkan saya bersama ibu saya. Yang jelas saya ke istri dan anak-anak, we grow together. Kita bertumbuh bersama dengan seluruh dinamikanya. Guru saya punya rumus sederhana, Gede Prama, di mana kamu mengambil paling banyak, di sana kamu harus membayar paling banyak. Ya, karena saya sebagai motivator, tentunya keluarga ada segalanya. Mengingat saya SDTT, sekolah dasar tidak tamat dan miskin, itu susah. Sudah nggak sekolah, melarat. Saya tidak mau dua-dua ini. Maka saya minimal, mereka harus ambil minimal S2. Saya selalu bilang sama mereka, jadilah dirimu sendiri. Kalau memang cocok jadi motivator, contohmu harus ada. Kalau nggak ada contoh, jangan. Jadi biarkan mereka tuh menjadi manusia yang baik, terutama untuk keluarga dan bangsa ini. Setelah mereka belajar di luar negeri, syukur bisa pulang ikut membangun Indonesia. Bagus. Tapi nggak ada persaingan ya antar sesama motivator ya. Coba kita selama punya diferensiasi sendiri-sendiri, bersaing itu sehat. Bersaing untuk mencari keunikan sendiri-sendiri. Kalau ada keunikan sendiri, nanti akan tercipta pasar itu sendiri-sendiri. Karena seperti saya katakan tadi, nggak bisa dipaksa orang fit sama DNA-nya siapa. Jadi, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau kita tubruan menjadi komoditi itu tadi, semua jadi motivator hal yang sama, itu malah repot. Bagi saya, yang tidak ada yang namanya kompetitor yang bagi saya. Yang ada cuma teman dan tempat belajar. Jadi saya senang sekali berteman dan tempat belajar. Walaupun murid saya, walaupun guru saya anggap teman dan tempat belajar. Siapapun, wah hebat sekali. Wah Pak Adri Wongso, wah. Bisa saling melengkapi atau bahkan mengagumi satu sama lain. Yes, betul. Betul. Dalam karir saya tidak terasa sudah 20 tahun lebih. Baik itu yang profesional ataupun tidak. Tidak pernah sedikit pun berpikir, oh itu pesaing saya. Nah buat apa saya ini membagi?
memberi dan membagi. Kalau makin banyak orang dan dibutuhkan, silakan. Karena memang pasarnya memang butuh saat ini. Butuh motivasi. Dan pasarnya luas ya Pak, makin Luas. besar ya. Pak Gede tambahan sedikit. Kata Pak Hermawan bagus, menjadi otentik. Karena menjadi otentik tidak saja membuat Anda marketable, tapi juga membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Iya. Jangan paksain. Jangan paksain. Nah, di dunia spiritual juga serupa. Di awal, di depan guru, Anda mesti seperti clay apa? Tanah liat di depan cangkangnya, molding. At the beginning, Anda mesti tanah liat, gurunya moldingnya. Tapi at the end, Anda mesti otentik menjadi diri Anda sendiri. Dengan cara seperti itu, seluruh aspek dunia mengalami pertumbuhan. Jadi Pak Hermawan hebat, kata kuncinya otentik. Berempat maju, kita tepuk tangan buat berempat. Saya tutup kali ini, terima kasih sudah hadir ya Pak Hermawan Kartajaya, Pak Tunggu Semua-Ringin, Pak Gede Prama, Pak Andri Wongso. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya tutup Charles Alvin dan alhamdulillah mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan di sini bisa membawa value lain tentang The Motivators ke hadapan Anda.